Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali jumpa dalam program kesayangan kita Renewing Your Mind RYM, di mana melalui program ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang murni, yang akan membuka paradigma baru, sehingga kita boleh semakin mengerti kehendak Allah, semakin mengenal Dia dengan benar, dan hidup kita semakin berkenan kepadanya. Sebelumnya saya ajak terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga yang menciptakan langit dan bumi, sungguh kami bersyukur boleh kembali ada bersama dalam acara ini. Bapa di surga, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Kami rindu Engkau didik, Engkau tegur, bahkan Engkau hajar melalui firman-Mu. Oleh sebab itu, pakailah anak-Mu ini, berbicaralah kepada kami. Bapa, berikan kami hikmat dan pengertian untuk memahami kebenaran-Mu yang murni. Kami mau hidup kami diubahkan dan dibaharui. Ambil alih ya Bapa, urapilah kami semua, dan beri kami juga kemampuan dan kekuatan untuk menghidupinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dan berbicaralah. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kembali kita bisa jumpa dalam program kesayangan kita Renewing Your Mind. Bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan, supaya kita boleh semakin dibaharui dan diubahkan, semakin berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, harus diakui bahwa untuk mengerti firman Tuhan itu tidak mudah. Padahal yang namanya firman Tuhan itu adalah perkataan Allah, pikiran dan perasaannya. Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena tidak jarang dibutuhkan harus mengerti teks aslinya. Konteksnya harus dipahami. Bagaimana latar belakangnya? Kapan waktu penulisannya? Selain itu juga harus dipakai tahapan-tahapan eksegesa yang benar, cara-cara penafsiran yang benar, sehingga harusnya banyak orang percaya yang merasakan akan hal itu. Maksud saya, sulitnya belajar firman. Tetapi faktanya yang ada di lapangan, sepertinya kebanyakan orang Kristen itu tidak mengalami kesulitan. Mereka lebih mengalami kesulitan akan hal-hal lahiriah, seperti belum memiliki anak, bagaimana bisa memiliki studi atau karir yang berhasil, bagaimana bisa sembuh dari penyakit, bagaimana bisa terlepas dari keterpurukan ekonomi, bagaimana keluarga bisa dipulihkan, dan sebagainya, yang mana sesungguhnya hal-hal itu terkait dengan masalah-masalah duniawi, saudara. Akibatnya apa? Akibatnya ya mereka tidak mungkin menemukan Tuhan. Mereka tidak mungkin bisa mengenal Allahnya dengan benar. Karena
ya tidak memahami firman, gagal paham, gagal mengerti atau salah mengerti. Namun hal ini jarang disadari. Padahal itu akibatnya sangat fatal, saudara. Orang yang tidak mengerti firman atau salah mengerti firman tidak mungkin akan dikenal oleh Allah. Dan kalau tidak dikenal oleh Allah, akibatnya bisa jadi sepertinya memang sudah Kristen, tetapi kelak akan mengalami kebinasaan kekal. Itu bukan hal yang tidak mungkin, saudara. Nah, di antara banyak ayat-ayat yang seringkali salah dipahami adalah apa yang tertulis di dalam Matius 18 ayat yang ke-20. Di mana di sana dikatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya percaya ayat ini, bahkan semua ayat di dalam Alkitab, masih berlaku sampai sekarang. Karena yang namanya firman Allah itu berlaku sepanjang zaman. Bapak, Ibu, Saudara, saya ajak saudara perhatikan kalimat di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, ini adalah perkataan daripada Tuhan Yesus sendiri. Kalau dikatakan aku, itu berarti Tuhan Yesus akan ada di tengah-tengah mereka. Tetapi apa yang dimaksud Tuhan Yesus? Apakah secara fisik dengan mengenakan tubuh jasmani Yesus hadir ketika ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya? Tentu tidak demikian, bukan? Nah, kalau saya tanya kepada saudara, lalu yang dimaksud aku itu siapa, saudara? Mungkin secara cepat saudara akan berkata, ya Tuhan, Pak. Oke, Tuhan yang saudara maksud Allah. Nah, kalau Allah, kita tahu bahwa Allah itu roh, dikatakan demikian. Artinya, yang ada di tengah-tengah mereka dalam konteks tadi berarti Allah. Roh Allah, lebih tepatnya begitu. Benarkah demikian? Nah, tentu juga tidak, saudara. Kenapa? Karena kalau itu yang dimaksud adalah roh Allah, maka tidak perlu 2-3 orang berkumpul. Orang banyak ataupun 1 orang ataupun tidak ada orang, roh Allah itu ada di mana-mana. Roh Allah itu maha hadir. Justru itu yang membedakan roh Allah dengan roh pribadi lainnya, seperti roh manusia. Allah Bapa itu bertahta di surga, di tempat yang mulia, di tempat yang maha tinggi. Tetapi rohnya bisa berada dimanapun dalam waktu yang sama. Dan itu tidak terjadi pada manusia. Manusia diciptakan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi roh manusia itu berada di mana fisiknya berada. Kalau saya di tempat ini, maka roh saya juga di tempat ini. Nggak mungkin ada di pasar, saudara. Begitu maksudnya. Pemazmur juga mengatakan bahwa roh Allah itu omnipresent, maha hadir. Di dalam Mazmur 139 ayatnya yang ke-7. Bahkan ya ada lagunya dikatakan, kemanapun aku dapat pergi, menjauhi
Roh-Mu yang suci. Nah, kan begitu saudara. Roh Allah di mana-mana ada. Kembali, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tadi sudah kita persoalkan, itu bukan Roh Allah, itu bukan Tuhan Yesus secara fisik, dan tentu juga bukan Roh Kudus, saudara. Kalau Roh Kudus, ketika saudara seorang diri pun, Roh itu sudah ada di dalam diri saudara. Kan begitu, saudara. Lalu yang dimaksud aku di situ siapa? Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa yang berkata adalah Tuhan Yesus sendiri. Mungkin saudara nyeletuk atau berkata, kalau gitu Roh Kristus, Pak, dengan sedikit keraguan, saudara. Nah, tetapi saya katakan, kalau saudara berpikir bahwa itu Roh Kristus atau Roh Yesus, nah itu benar, saudara. Itu benar. Karena memang yang namanya Roh Kristus itu ada. Nah, hal itu jelas dituliskan di dalam Roma 8 ayat 9, di mana dikatakan kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Dikatakan jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jelas bukan? Ada kan Roh Kristus? Dan dari ayat ini kita tahu bahwa Roh Kristus itu menunjukkan, menandakan, atau sebagai bukti bahwa seseorang itu milik Kristus. Dan itu tandanya tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Hidup dalam roh maksudnya hidup yang dipimpin oleh roh. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana dengan kebanyakan orang Kristen? Apakah mereka sudah sepenuhnya hidup dalam roh? Coba kalau kita hitung-hitung berapa persen. Misal 75% hidup dalam daging, 25% hidup dalam roh, atau 75% hidup dalam roh, 25% hidup dalam daging. Kira-kira yang mana? Lebih banyak mana hidup kebanyakan orang percaya? Kalau mau jujur, masih banyak yang hidupnya masih dalam daging. Nah, kesimpulannya apa, saudara? Kesimpulannya sejatinya kebanyakan orang Kristen itu belum, kalau tidak boleh dikatakan tidak menjadi milik Kristus. Ya belum menjadi milik Kristus, saudara. Nah, ada lagi dituliskan di dalam Filipi 1 ayat 19. Maksud saya tentang Roh Kristus. Ini Paulus mengatakan seperti ini, aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doa dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Di sini Rasul Paulus mengakui bahwa akhir dari semuanya itu, akhir dari kehidupan seseorang, sesungguhnya cuman keselamatan. Dan di situ ditentukan apakah seseorang itu memiliki Roh Yesus Kristus atau tidak. Tadi dikatakan oleh pertolongan doamu dan Roh Yesus Kristus. Jelas, saudara? Nah, sekarang mungkin saudara berkata, Pak, kalau begitu di dalam diri kita ada 3 roh ya, Pak ya? Roh Allah,
roh Yesus atau roh Kristus lalu roh manusia. Oh bukan saudara. Di dalam diri kita, di dalam diri saudara dan saya cuman ada dua roh, yaitu roh Allah Bapa, yaitu dalam pribadi Roh Kudus, dan roh manusia. Bisa Roh Kudus dikatakan sebagai perwakilan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Tetapi yang dimaksud dengan roh Kristus tadi sesungguhnya berbicara tentang semangat atau gairah. Jadi kalau di dalam kitab Roma tadi dikatakan jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Maksudnya, kalau seseorang itu milik Kristus, orang itu pasti memiliki gairah, pasti memiliki semangat daripada Yesus. Dia pasti hidup seperti Yesus hidup, yang kesukaannya hanya bagaimana melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu maksudnya, saudara. Bisa tangkap ya, saudara? Dan tadi juga dikatakan, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jika 2-3 orang berkumpul, di tengah-tengah mereka aku ada. Nah, itu menggambarkan bahwa gairah atau semangat Yesus ada dalam suasana ketika 2-3 orang itu berkumpul. Begitu maksudnya. Suasana, saudara ngerti suasana? Kalau misalnya saudara ini lewat satu gedung pertemuan, kemudian ada suara musik, ya, ada suara orang menyanyi-nyanyi, saudara pasti bisa tebak, oh itu suasana pesta. Sebaliknya, kalau ada di rumah duka, ya, di mana banyak orang meratap, ya, semua serba berpakaian gelap atau putih, nah saudara pasti bisa tahu kalau itu suasana duka, saudara. Nah, ini suasananya suasana Yesus. Artinya suasana di mana orang-orang yang ada memiliki gairah atau semangat daripada Yesus. Itu maksudnya. Dan kalau dikatakan di mana 2 atau 3 orang berkumpul, ini cuma dipakai untuk menunjukkan bahwa di dalam persekutuan itu suasana atau atmosfer atau gairah atau semangat daripada Yesus itu akan semakin besar. Ya tentu demikian, saudara, tidak berbeda dengan suasana pesta yang dihadiri oleh 50 orang dan dihadiri oleh 500 orang. Tentu suasananya akan lebih kuat yang dihadiri 500 orang, saudara. Musiknya, soundnya pasti juga lebih gede. Begitu maksudnya. Nah, dengan kata lain, Matius 18 ayat yang ke-20 tadi, di mana saya ulang ya, dikatakan di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya suasana surgawi itu akan dialami orang-orang yang memiliki semangat atau gairah seperti Yesus, yang memiliki roh Kristus. Begitu maksudnya. Jelas ya, Matius 18 ayat 20. Nah, kenapa kita harus membedah ini sedemikian, saudara? Karena ayat ini sangat terkait dengan ayat sebelumnya yang juga seringkali salah dimengerti, yaitu ayat yang ke-19, di mana dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu. Tuhan Yesus berkata, dan lagi aku berkata kepadamu. Jika
dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Dikatakan demikian. Ayat ini sangat menarik, saudara. Kalau itu ibarat dagangan lagi promo, iya kan? Kenapa? Karena begitu mudah, ya. Apabila ada dua di antara orang yang sepakat meminta apapun, permintaan itu akan dikabulkan Bapa yang di surga. Wah, ini bisa jadi celah ini. Apa benar pemahamannya demikian, saudara? Nah, jawabannya dijelaskan di ayat 20 yang saya sudah utarakan tadi, saudara. Coba, seringkali kita memahami ayat ini kan begitu, saudara. Jadi kita pikir selama ada sepakat dalam permintaan, maka Allah akan mengabulkan. Tidak heran kalau sepasang suami istri sepakat untuk meminta keturunan kepada Allah, meminta agar bisa memiliki anak. Tapi pertanyaannya, apa mereka dikabulkan atau selalu dikabulkan? Saudara bisa lihat fakta yang ada. Nyatanya belum tentu, saudara. Oh, tadinya ada ketidaksesuaian. Suami minta anak laki-laki, istri minta anak perempuan. Lalu mereka akhirnya sepakat, oke lah, berdoa, minta supaya dikasih anak laki-laki. Tetapi kenyataannya dapatnya anak perempuan tuh, saudara. Nah, apa benar ayat tadi tidak berlaku atau salah? Saya percaya enggak. Firman Tuhan, perkataan Tuhan itu ya dan amin. Pasti benar, saudara. Nah, kalau memang pemahamannya seperti itu kan bisa disalah manfaatkan, saudara. Nah, sekarang banyak orang kalau begitu bisa meminta itu. Namanya permintaan kolektif. Wah, seperti itu, saudara ya. Ada orang yang mungkin ya hanya punya sepeda, nggak punya motor, datang kepada pendeta. Pak, saya kesulitan ini kalau harus bersepeda jauh ke tempat kerja, saya maunya motor. Wah, Pak Pendeta ngomong nggak apa-apa, kamu betul ingin memiliki motor, percaya nggak sama Tuhan Yesus? Wah, saya percaya, Pak. Wah, tapi kita harus sepakat, kalau you minta motor, oke, saya doakan, saya setuju dengan you, ya, saya sepakat, yuk kita berdoa, minta motor. Ya, pertanyaannya setelah berdoa, saudara, apakah orang itu betul-betul dikasih motor, saudara, oleh Tuhan? Maksudnya bisa beli motor. Nah, belum tentu kan, saudara. Nah, kalau memang begitu kan ya enak, saudara. Kita bisa minta apa saja. Wah, rumah saya kecil tuh, Tuhan. Yuk, sekarang kita doa dalam keluarga, lebih dari 2 orang kita sepakat minta supaya Tuhan bisa bangun rumah ini lebih besar. Kan nggak begitu, saudara. Tidak seperti itu. Nah, jawabannya adalah seperti yang saya uraikan di dalam ayat yang ke-20 tadi. Jadi ketika, maksud saya di sini yang ditekankan sepakat, itu bukan sepakat dalam permintaan, tetapi orang yang sepakat maksudnya sama memiliki gairah atau semangat seperti yang dipunyai Yesus, saudara. Itu maksudnya. Jadi perhatikan, kalau gampangnya gini, kalau Yesus saat ini ada di muka bumi ini, kira-kira Yesus akan meminta keturunan atau anak? Enggak. Yesus akan minta kepada Bapa, oh aku minta anak laki-laki Bapa, atau menyerahkan kepada Bapaknya. Ya. Atau kira-kira Yesus
minta motor enggak ketika cuman punya sepeda? Itu yang perlu dipertanyakan. Atau dia malah minta supaya Tuhan biarlah kau beri aku kekuatan untuk senantiasa dengan sepeda ini aku bisa menjadi berkat. Atau seperti itu, saudara. Yang pasti yang diminta Tuhan Yesus pasti sesuatu yang akan menyukakan hati Bapa, dan dia tidak akan memperdulikan dirinya. Itu sudah dibuktikan ketika dia berada di Taman Getsemane, saudara, di mana dia akan menghadapi satu aniaya penderitaan yang berat, tetapi yang dia minta itu justru biarlah kehendakmu yang jadi, Bapa. Perhatikan, Sadrak, Mesakh, dan Abednego memiliki gairah seperti itu. Mereka tidak meminta untuk tidak dimasukkan ke dapur api, meskipun tahu ancaman itu pasti terjadi. Tetapi dia mengatakan apa? Kalau Allah yang kami sembah akan membebaskan kami dari dapur api, dia akan lakukan itu. Tetapi kalaupun tidak, kami sekali-kali tidak akan menyembah patung yang Tuanku buat. Itu yang dikatakan mereka. Jadi ketika betul-betul dimasukkan ke dapur api, ternyata justru mereka tidak terbakar, saudara. Nah, begitu juga kita. Dengan memahami akan kebenaran ini, kita sekarang jadi tahu, saudara, bahwa kalau dikatakan di dalam Matius 18 ayat yang ke-19 tadi, di mana dikatakan kalau sepakat meminta apapun, yang dimaksud sepakat adalah sama seperti yang dikehendaki Yesus. Jadi setiap kita memohon di dalam doa-doa kita, mari saudara kita sadari, jangan terlalu yakin kalau itu akan dijawab oleh Tuhan. Tetapi perhatikan, apakah yang kita minta itu sesuai dengan apa yang dimau Yesus? Apakah di dalam hidup kita itu sudah hidup dalam roh? Begitu, saudara. Kalau memang kita sudah hidup di dalam roh, kita memiliki gairah atau roh Kristus di dalam hidup kita, itu merupakan satu kepastian bahwa doa kita pasti akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Nah, oleh sebab itu sekarang jelas bukan apa yang dimaksud dengan roh Kristus. Miliki roh Kristus dan pastikan saudara bisa hidup dalam roh, bukan dalam daging. Karena itulah yang akan menolong saudara untuk memperoleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, sebelum kita akhiri, kita akan pujikan satu pujian, mengosongkan bejana jiwa. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana
dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Dapat ku memandang wajah-Mu. Dapat ku memandang wajah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur boleh berkesempatan untuk belajar kebenaran-Mu. Bapa, kami akui seringkali kami salah di dalam memahami firman-Mu. Semua itu karena kami masih hidup dalam daging. Terima kasih Kau ingatkan melalui kebenaran firman-Mu, dan kami bertekad ya Bapa untuk berjuang mengosongkan bejana hati kami. Kami mau isi dengan gairah surgawi, kami mau isi dengan Roh Kristus, semangat dan gairahnya di dalam hidup ini, sehingga apa yang kami minta, apa yang kami doakan hanyalah untuk kepentingan-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa bagi setiap orang yang mengikuti program ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka untuk kemuliaan-Mu, kiranya Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati. Terima kasih ya Bapak. Sebentar kami berpisah akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami percaya Engkau menyertai. Sekarang terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, dan damai sejahtera, serta penebusan yang sempurna di dalam Kristus Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa akan menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kebersamaan kita. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam RWM. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.